Shalom semuanya. Suaranya cukup jelas ya sampai belakang ya. Tidak jelas. Oke. Kita belajar tentang tabur dan kue ya. Sudah masuk tahun 2025. Ini kemarin habis merayakan Imlek ya. Yonggi ya. Fungsi-fungsi ya. Oke. Apa yang kita mau? Ini yang harus kita buat dalam doa sama Tuhan. 2025 kita sudah melewati 1 bulan di dalam bulan Januari. Sekarang sudah masuk Februari. Waktu ini cepat ya. Sebentar lagi kita akan retreat di bulan Juli. Saya baru ingat kemarin Romi telepon sama saya. Ayo minggu depan cari hotel. Oh iya ya. Retreat cepat ya. Luar biasa. Nah, apapun yang terjadi di tahun 2024 ini adalah satu evaluasi yang Tuhan mau belajar dalam hidup kita. Ya, kita belajar, kita mau menabur. Apa yang kita tabur itu pasti kita tuai dalam hidup kita. Amin. Gak ada ceritanya orang menabur jagung warnanya padi. Betul ya? Kalau jagung ya warnanya jagung. Kalau padi warnanya padi. Ya, jangan salah menabur ya. Kita buka firman Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 7 sampai 9. Bicara tentang menabur dan tuai ini bicaranya apa? Yang pasti ada orangnya, pelakunya kita, betul? Terus ada yang ditabur dan pasti ada yang dituai. Pada waktu saudara nabur perlu benih. Benihnya harus bagus dan tidak kalah penuh. Perlu apa? Perlu tanah yang subur. Ya, saya akan bahas satu persatu. Kita bicara tentang yang menabur dulu. Siapa? Ya, kita buka 1 Korintus 3 ayat yang ke-7 sampai 8. 1 Korintus 3 ayat 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan apa? Pekerjaannya sendiri. 9. Ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita kembali ke ayat yang 7. Ini bicara tentang kita mau menabur di tahun 2025. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Pelakunya kita. Ya, di sini katakan apa? Bahwa bukanlah yang menanam apa yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Setiap daripada apa yang kita tabur, Tuhan pasti berikan satu pertumbuhan yang luar biasa. Amin. Pernah nggak kita bayangkan saat ini apa yang menjadi kelemahan kita, kegagalan kita? Pernah ada yang mengevaluasi nggak? Iya ya, kok gagal ya? Saya kok belum berhasil, terutama yang anak-anak muda yang masih sekolah ya. Saya udah beberapa anak muda ya, ada Angel, ada Sinyo, ya, ada Selin. Apa gagalnya di tahun lalu? Gak ada yang gagal ya? Cuma nilainya kepres, gak ada bercanda. Ini yang benar satu upaya kita harus evaluasi, mulai dari diri kita sendiri. Dalam pekerjaan, dalam dunia bisnis pun ada yang gagal. Kita koreksi apa? Tuhan mau kita terus berjuang, kita terus berusaha. Tuhan nggak mau kita malas dalam kehidupan. Karena di kitab Amsal dikatakan bahwa orang rajin itu yang bisa ikutan. Amin. Orang malas itu udah nggak berkenan. Ya, jadi apa yang kita tanam, apa yang kita siram, itu Allah memberikan pertumbuhan. Setelah kalau kita lanjut di ayat ke-8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan apa? Masing-masing akan menerima apa? Upahnya. Semua akan menerima upahnya. Kita nggak boleh down, kita nggak boleh frustasi atau kita nggak mau berbenah diri. Jangan. Justru di dalam satu problema ini kita harus bisa selalu menabur. Menabur kebaikan ini yang Tuhan mau dalam Tuhan. Menabur kasih yang Tuhan mau dalam Tuhan. Kita jangan sampai terganggu oleh namanya satu konflik yang kita membaca dari Tuhan. Tapi Tuhan mau disitulah kita harus bisa menabur. Itu nggak bisa. Kembalinya dari kita dulu, apa yang kita harus lakukan, kita harus buat satu plan di dalam kehidupan. Yang menjadi kelemahan kita apa? Di bidang apa? Setiap orang beda-beda. Amin. Ya, di dalam membentukkan sikap, di dalam apapun beda. Kita buat plan hari ini, apa yang harus kita tabur? Mungkin saat ini ada yang secara menabur tentang keuangan pelit sama orang yang kita buat plan hari ini, kita mau buat kemana, kita mau baca nabur. Berbagi berkah ini contoh nabi. Kalau di dalam pelayanan saat ini kita hanya melayani hanya setengah hati karena
Amin. Yang sekolah di dalam pelajaran apa yang kurang, kita harus nabur. Mungkin di dalam satu pelajaran, di dalam mungkin kalau yang kuliah atau yang sekolah, mungkin yang masih SMA, mungkin kelemahannya di fisika, di matematika, kita harus belajar nabur, kita belajar yang benar, di fokus kembali. Karena nanti supaya ada tuanya. Kalau kita nggak menabur dari sekarang, kita nggak akan menuai. Karena Firman Tuhan berkata, apa yang kita nabur, kita tuai. Sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Kalau kita menabur ketakutan, kita menuai kegagalan. Amin. Kalau kita menabur kemalasan, ya kita menuai bukan kemakmuran. Yang setuju katakan amin. Ya, apalagi yang muda-muda kalau menabur kemalasan, menabur dengan waktu yang masih sisa, dibuang dengan waktu yang sia-sia. Hati-hati anak muda, kamu bisa menuai kegagalan di masa yang akan datang. Ya, itu bicara tentang kita harus komit sama Tuhan. Mulai kapan? Hari ini atau mulai besok? Tapi jangan lama-lama. Belum siap, tunggu tahun depan. Ya, cuma nggak nabur, cuma teori doang. Mulai kapan? Hari ini. Benahi. Kalau ada kekurangan di dalam kerjaanmu, jangan salahin pekerjaan. Cari kelemahannya dari mana. Kenapa kok belum bisa terjadi eksis begini? Kenapa kok belum terjadi pertumbuhan? Benahi. Apa yang harus tahu? Amin. Ya. Ini dari saya, dari aku dulu. Sekarang kita melangkah lebih lagi, kita bicara tentang benih. Pada waktu menabur, ini sikap orang sudah menentukan hari ini buat planning, rencana. Mau apa? Apa yang mau ditabur? Peran kita apa? Amin. Yang tahu saudara, sudah siapkan semua. Dan sekarang kita bicara tentang benihnya. Orang adalah benih yang bersifat satu. Benihnya apa? Kita buka di Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 9. Galatia ya. Galatia. Oke. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Oh, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Kita buka di ayat yang ke-7. Ini bicara benih, apa yang mau kita tabur, ini kita buat dalam roh. Amin. Ini bicara tentang sikap hati. Karena pada waktu saudara menabur, itu perlu tanah, benih itu perlu tanah. Tanah itu apa? Karena di kitab Amsal dikatakan apa? Jagalah hatimu dari kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Benih ini penting sekali. Maka tadi saya bilang, kalau saudara menabur angin, saudara akan menuai badai. Saudara menabur ketakutan, saudara akan menuai kehancuran. Pada waktu saudara menabur, ini saudara harus banyak doa, banyak baca firman. Benihmu apa yang harus dilepaskan di dalam hatimu, sehingga keluar perbuatan yang luar biasa, yang berkenan di hadapan Tuhan. Paham? Klik ya sampai sini ya. Benih yang kita mau tabur itu di dalam hati itu ya melalui firman kita doa, kita dapat bimbingan Tuhan apa yang kita pas untuk memasang benih tersebut. Yang pasti Tuhan katakan di firman katakan bahwa tidak boleh menabur di dalam kedagingan. Banyak orang salah kaprah di dalam kehidupan. Kadang Tuhan pun dibuat transaksi di dalam kehidupan. Kita tabur. Tuhan supaya nanti bisa berlipat kali ganda berkat. Jangan ajak Tuhan seperti itu. Tapi justru Tuhan mau kita menabur di dalam keuangan pun itu karena kita dipakai menjadi sumber berkat daripada Tuhan. Yang setuju katakan. Sumber berkat ini dipakai Tuhan untuk memberkati orang. Bukan kita memberkati orang, kita minta sama Tuhan diklaim. Diganti yang namanya berapa persen gitu. Ini yang Tuhan mau, ini nggak boleh kita menabur dalam kedagingan. Kita nggak boleh nabur dalam hal-hal yang duniawi. Kita berbuat baik sama orang karena kita ada satu kepentingan dengan dia. Ini yang Tuhan nggak mau. Ini namanya nabur kedagingan. Yang namanya berbuat
kepada semua orang. Yang namanya kita melayani harus dari semua sektor sisi perekonomian. Gak ada ceritanya bedain ekonominya nanti dulu, kalau yang tinggi kita utamain dulu. Itu bukan menabur. Itu kedagingan. Kita dalam berinvestasi, kita di dalam dunia bisnis, kita menabur dengan daging, kita melihat dengan kekuatan kita. Kita melihat dengan kapasitas pemikiran kita yang tidak melibatkan Tuhan. Kita berani tanam besar-besar. Apa yang terjadi? Kehancuran yang terjadi. Kalau Tuhan nggak berkenan, kalau kita nggak belajar doa, benihnya harus pas. Makanya kita harus baca dengan firman. Karena benih ini pada waktu kita mau mengeluarkan benih ini, kalau kita baca firman kuat, disitulah Tuhan berkarya. Seperti yang tadi dikatakan bahwa apa yang kita kerjakan, Dia memberi pertumbuhan. Yang setuju katakan amin. Yang penting jangan selalu mengandalkan kedagingan, yang penting jangan selalu mengandalkan dunia dan ego kita. Kedagingan itu bicara tentang kompleks, bisa dari bisnis, juga dari keuangan, bisa dari sakit hati yang mendalam. Kadang kita nggak mau melepas masa lalu karena kita masih banyak sakit. Itu kedagingan. Itu kalau kita tabur terus di dalam kita, bahaya. Penuaiannya hasilnya pasti kacau balau. Karena semua apa yang kita tabur itu yang kita tuai, nggak akan meleset saudara. Saudara menabur apapun hasilnya pasti itu, nggak akan meleset. Jangan harap saudara kita berhasil mengeluarkan padi kalau yang saudara tanam itu sebuah jago. Hidup itu seperti rumah. Kita pada waktu kita teriak di dalam satu buah, kita teriak B, B, C, nggak ada. Karena semua apa yang tersirat di dalam kehidupan itu ada dalam hati. Amin. Benarin dulu, jangan ada hal yang kedagingan yang saudara tabur dalam kehidupan. Lakukan dengan sungguh hari ini. Tuhan pasti kasih kekuasaan yang luar biasa. Tuhan kasih berkat yang melimpah. Tuhan pasti kasih keberhasilan dalam hidup kita. Asal kita menabur yang pas, dunia pas, saudara dalam Tuhan. Aku harus memulangkan bisnis apa? Aku harus memulangkan sekolah apa yang sekolahnya Angel. Nabur hari ini. Belajar yang serius. Jangan buang waktu. Karena umur waktu tidak akan bisa mundur. Yang saya sudah katakan, kita selalu ada penyesalan di belakang. Gak ada ceritanya orang itu menyesal di depan. Karena di depan itu saudara akan melihat tenang, waktunya masih ada kok. Rasanya masih keburu Pak, aku tenang. Nanti bertobatnya nanti aja kalau ada kesempatan. Umurku masih muda. Emang garansi muda tidak dipanggil dulu? Emang harus tua yang dipanggil dulu? Gak pasti ya. Ya. Garansi. Gak ada. Maka dikatakan di ayat yang berikutnya, kalau kita ayat yang ke-8, kita buka ya. Saudara perhatikan, barang siapa menabur dalam dagingnya akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, roh ini hanya besar, dan ini bicara tentang Allah. Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita hidup diberi roh Allah dalam hidup kita. Amin ya. Amin. Kalau kita menabur dengan kuasa Allah, kalau kita menabur dengan kehendak Tuhan, saudara doa itu pas yang kamu tabur, itu membawa dalam kehidupan kekal. Doa mau kita sejahtera di sini, tapi kita juga memperoleh kerajaan surga. Jangan menabur daging kita sukses di dunia, tapi di dalam kerajaan surga kita nggak ada hal yang tertabur. Pernah nggak sih kita bawa jiwa untuk mengenal Tuhan? Pernah nggak sih kita mendekatkan diri dengan orang yang lagi bermasalah untuk lebih dekat sama Tuhan? Sehingga pada waktu kita ajak dia doa bersama, tanpa Tuhan melawat, dia sadar, oh ternyata ada Tuhan dalam hidupku. Dia bertobat, dia cari Tuhan. Pernah nggak sih? Itu penaburan roh. Apa kita egois? Emang gua pikir yang penting aku makan itu kan bukan urusan, nanti dapat ikut nanti tambah pusing kepala.
itu daging. Pernah tidak kita berpikir pada waktu kita pulang, kita dievaluasi? Apa aja yang kamu lakukan selama kamu menjadi dalam? Apa aja yang kamu lakukan di dalam kehidupan anak? Apa aja anak melakukan di dalam kehidupan bersama orang tua? Jangan dipikir gak ada review. Terus rapotnya apa? Remedi nanti. Gak ada kebaikan yang ditanami. Kalau sekolah bisa direview, bisa remedi. Kalau di atas gak bisa. Amin. Maka jadi kehidupan kita. Tanam roh, tanam kebaikan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lakukan semua untuk Tuhan. Jangan untuk kepentingan pribadi. Melayani karena untuk kepentingan pribadi. Ada timbal balik dengan Tuhan. Gak usah. Pada waktu saudara melayani dengan tulus, Tuhan gak ada timbal balik. Tuhan gak mau punya hutang. Amin. Tuhan gak mau punya hutang. Itu otomatis. Melayani orang untuk mengenal Tuhan itu untuk Tuhan. Bekerja pun itu untuk Tuhan. Sekarang pekerjaan sepi, ya bagaimana? Kamu harus berhikmat. Kita harus berhikmat. Bagaimana? Kita nggak boleh putus saja. Dikatakan jangan jemu-jemu menabur. Jangan terbentur masalah langsung don jatuh. Waduh, memang masalahnya lesu. Waduh, uang hilang. Waduh, aku setoran terlambat. Waduh terus. Yang sekolah juga sama. Waduh, ini remedi terus. Aku penghapusan matematika. Waduh terus. Jangan jemu-jemu. Ayo kita evaluasi. Undangkan hadirat Tuhan dalam hidup. Tabur dengan roh Allah yang berkuasa. Tabur dengan kebaikan, tabur dengan kebenaran sesuai firman Tuhan. Pasti ada hasil. Berlakulah yang baik. Kalau kita salah menabur, kedagingan binasa. Kita belajar ya. 2025 kegagalan kita ini sudah di stop. Kubur kita buka 2020 dikubur, 2025 dibuka dengan hal yang baik. Kita belajar menabur untuk meraih hasil yang kekal. Amin. Yes. Gak ada kata-kata terlambat. Oke, kita lanjut. Terus bagaimana kita menyikapi hal yang sudah tertabur? Ya, kita buka di ayat berikutnya. Di Amsal 3:24 ini bicara tentang tanah. Jadi pada waktu ditabur, tanahnya harus disiapin. Ini ada hubungannya. Amsal 3:24. Ya, ini ada hubungannya dengan hati kita. Jadi jikalau, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehening. Pada waktu saudara menabur benih, itu disiapkan hati yang besar. Amin. Saudara pada waktu mau menabur benih itu disiapkan hati berjiwa besar. Pada waktu menyikapi hal yang jelek, kayak contoh tadi kegagalan di tahun yang lalu, di dalam studi anak yang sekolah, kamu harus buka hati sama Tuhan untuk diproses supaya tenang hatimu. Tuhan berikan damai sejahtera kamu dari mana. Amin. Ya. Doain, minta hatinya ditutup dulu, dibuka sama Tuhan. Yang bekerja juga sama. Yang dalam menyelesaikan konflik kita di dalam keluarga, dibuka hati, diberikan kelembutan hati, supaya tidak keras ya sudah mau mengalah, belajar, bisa terima ngalah. Ini gak gampang. Saya pun juga mengalami proses yang namanya mengalah sama seseorang ini gak gampang. Amin. Dibuka hati. Sehingga pada waktu saudara mau melakukan langkah itu tadi, aku mau nabur pengampunan, itu jadi. Yesus katakan amin. Saudara mau menabur di dalam anak-anak yang di dalam suara itu jadi. Pada waktu hatimu dibuka sama Tuhan. Saudara mau menabur di dalam pekerjaan yang baik, saudara menabur dalam orang yang memberi, itu jadi kalau
dengan sukacita memberi. Dengan kesadaran hati memberi di dalam gereja, di dalam komunitas agama, komunitas bergereja, di dalam komunitas sesama manusia. Buka dengan hati, itu hasilnya luar biasa. Kadang kalau kita mau menabur itu hati kita ini bagaimana? Mau ngasih pengampunan orang ini bagaimana? Mau berubah sikap untuk jadi orang yang baik, semangat motivasi bekerja yang selama ini malas karena down, itu buka dalam hati dengan Tuhan. Kalau hatimu nggak mau buka untuk dilakukan, kerja makan setengah hati dan serahkan menurut. Aduh, hidup kok berat. Pernah nggak kita ngalamin kayak gini? Wah, jujur ada yang mantu-mantu, puji Tuhan, luar biasa. Buka hati, ya. Lo yang mantu ini buka hati. Doa sama Tuhan, minta pengampunan, minta dijawab Tuhan. Sehingga kamu tidak ada merasa berat lagi. Karena pada waktu kamu menabur, tadi firman sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan yang memberikan karya hasil. Tuhan berkarya dalam itu. Amin. Saya akan bahas lebih lagi. Ini bicara tentang tanah. Dan sekarang bicara tentang mengelola. Ya, kita bahas tentang mengelola. Pada waktu semua sudah ditabur, ini masih nyambung ya ceritanya ya. Connect ya. Ada nggak connect nggak? Kalau nggak connect nanti dengar rekaman aja. Ya, jadi pada waktu kita proses menabur, benih sudah disiapkan, didoain, pakai firman, keluar apa yang kita harus benahi, kekurangan kita di masa yang lalu. Kita setting, kita pasang dengan hati yang terbuka, Tuhan berkata supaya kita menjalankannya dengan baik. Tidak ada kata-kata mengeluh. Sama, di dalam pelayanan pun pada waktu yang kurang bagus, pada waktu saudara buka hatimu, Tuhan jawab saudara akan melayani Tuhan dengan pelayanan yang luar biasa. Mau jadi WL yang benar-benar berkarisma sama Tuhan. Mau membawa firman harus benar-benar berkarisma sama Tuhan. Jangan sampai nanti ada orang pulang dari doa, tadi pendetanya ngomong apa, dia nggak ngerti, atau tadi pujiannya nggak membangun. Ini semua berkarisma sama Tuhan. Amin. Kalau sudah buka hati, itu pasti ada hasil yang luar biasa. Itu keluar. Di dalam karya pekerjaanmu pun itu keluar. Saudara akan mempunyai wibawa. Saudara pada waktu menghadapi customer pun ada wibawa. Kalau saudara pada buka hati, Tuhan mengambil luar biasa. Pasti menuainya hasilnya luar biasa. Amin. Nah, mengelola ini selain dengan hati, kita juga dengan pikiran. Mengelola pekerjaan dengan pikiran, sekolah dengan pikiran, betul? Ya, pelayanan pun juga dengan memikir, nggak asal melayani sembarangan. Semua dipikirkan dengan baik. Nah, pada waktu proses pengelolaan, ini di situ kita perlu yang namanya pemikiran. Pemikiran ini perlu yang namanya hikmat Tuhan. Ya, kita belajar dari Salomo. Salomo itu pada waktu ditanya Tuhan, kamu minta apa? Salomo tidak minta kaya, tidak minta macam-macam. Salomo cuma minta apa? Hikmat Tuhan. Sehingga taburan ini luar biasa. Ini agak berat ya rasanya. Pengelolaan ini luar biasa. Pada waktu sudah minta hikmat Tuhan, mengelolanya dengan hikmat, pikiran Tuhan. Hati sudah terbuka. Tapi kalau pikiran nggak pakai kuasa Tuhan, sama juga. Hati main perasaan, pikiran tetap main logika. Di sini perlu sinergis di dalam kehidupan ini. Kadang kita gunakan sesuatu untuk berpikir karena disitulah Tuhan mau berkarya di dalam hati. Kita belajar dari Salomo. Saudara kalau mau baca kitab 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-11 ya. Ini Salomo ini luar biasa. Kadang kita dalam mengambil satu keputusan itu dinamakan perlu yang namanya pikiran. Betul ya? Pada waktu benih sudah ditabur, saudara mau melayani, ini contoh. Saya kasih gambar aja. Hatimu sudah berbuka doa sama Tuhan, Tuhan sudah berkarya, hatimu
hatimu lega. Wah, aku mau melayani di bidang asyir, aku mau melayani di bidang BL. Ini contohnya di dalam pelayanan. Maka pada waktu hari dibuka, saudara menemukan hadirat Tuhan, wah ya aku cocok di depan ini. Paham ya? Terus apa yang terjadi? Di situ saudara perlu yang namanya pemikiran. Supaya aku jadi WA tampil itu bagaimana? Oh, aku perlu yang namanya nyanyi, suaraku kurang bagus. Aku namanya perlu pelajaran yang baik. Gak asal nyanyi lah, gak ada pencolok-pencolok, gak asal. Betul? Tuhan jamah hati, ada uramanya pada persaudaraan, tapi tetap diimbangi dengan yang namanya pengelolaan di dalam skills. Itu namanya perlu dipikirkan. Di dalam pekerjaan pun sama. Saudara punya hati untuk melakukan pekerjaan ini, tapi saudara harus tahu, Tuhan sudah buka hatimu, oh aku perlu bisnis A. Tapi di dalam bisnis A saudara perlu mengelola, betul? Harus dipikir. Bagaimana perusahaan ini, bagaimana usaha ini bisa berhasil, perlu dikelola. Walaupun ada hati sejahtera dalam hidup, kamu sudah menabur, kamu perlu mengelola. Itu perlu hikmat, itu perlu tuntunan Tuhan. Yang sekolah saya mana anak sekolah? Kamu punya plan di masa depan. Kamu sudah tahu, aku cita-citaku mau jadi seorang arsitek. Halo, yang anak-anak muda, Angel, paham? Aku mau jadi arsitek. Perlu yang namanya hitung-hitungan kuat, perlu skill, perlu hikmat. Bagaimana aku bisa sekolah di dalam bidang ini bisa sukses. Itu hikmat. Tuhan yang pecahkan itu satu-satu. Hatimu sudah lega, ngambil keputusan. Waktu saya ngambil keputusan di bidang apa ya saya di dalam teknologi. Saya sempat bingung waktu itu. Wah, ini gimana ini ketinggalan karena dia sakit. Ya doa, minta hikmat sama Tuhan. Hatinya waktu itu dia sudah doa, dia ngambil keputusan ngambil di bidang itu. Artinya sudah serap. Sekarang tinggal goalnya. Goalnya bagaimana? Ini minta hikmat Tuhan. Nah pasti goalnya harus sukses. Amin. Ya, itu minta hikmat. Kita buka di 1 Raja-Raja 3 ayat 11. Setelah perhatikan, jadi bagaimana Allah pada Salomo. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Jadi pada waktu saudara dapat hikmat, ini di sini saudara mengelola apa yang kamu tabur itu pasti tuanya luar biasa. Karena berkesinambungan, hasilnya luar biasa. Ya, oke, kita lanjut. Ayat 23 sampai 28. Saudara lihat ya, kita belajar seperti Salomo. Ini kalau nggak hikmat Tuhan nggak bisa. Salomo dalam menghadapi masalah, dia menghadapi 2 orang wanita yang berlatar belakang kurang baik. Di mana mereka punya anak, salah satunya anaknya mati, akhirnya anaknya satunya dibuat rebutan. Di sini kata-kata apa? Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, anakku lah yang hidup ini dan anakku lah yang mati. Jadi 2 wanita ini dikasih contoh, 2 wanita ini punya anak, satunya mati. Yang satunya punya ide, oh tak ambil ya, lapor aja ya, tak ambil ya. Akhirnya mereka rebutan, enggak ini anakku, enggak ini anakku, ini anakku. Di depan raja, di depan Salomo. Ya, kalau kita baca, ini ayat luar biasa. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, anakku lah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmu lah yang mati dan anakmu lah yang hidup. Ayat 24. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Ya, ayat 25. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Oke, 26. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Jadi ini perempuan yang punya anak, dia punya belas kasihan. Waduh, dibagi 2, bisa ketangan daripada anakku mati. Katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi orang yang tidak punya anak ini, yang ngakoni anak, dia berapa? Supaya jangan untuk atau untuk penggalah anak ini.
suruh penggal ya, ayat 27. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepada bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Hebat kan? Tahu nggak cerita ini? Jadi pada waktu Salomo mengambil keputusan, sudah dibagi dua jalan ini. Orang yang nggak punya anak, dia bebannya happy, nggak apa-apa, dibagi biar adil, nggak dapat semua biar mati. Tapi ibunya pasti ngomong, wes kasihin orang. Dari situ Salomo tahu, oh ini ibunya. Itu hikmat Tuhan. Saudara bayangin kalau itu tidak punya hikmat, saudara pasti akan terseret dalam kehidupan. Tidak bisa, ini punyanya ini. Iya, yang punyanya kamu ya. Iya, jangan-jangan punyanya ini. Oh, ini punyanya ini. Kita sering ya menghadapi hal yang seperti itu. Dalam menyelesaikan tugas di dalam pekerjaan, dalam menyelesaikan tugas di dalam sekolah, anak-anak sekolah, jawabannya apa ya? Apa B itu kacing. A, B, B. Dondak liru A. Yang dapat hikmat Tuhan. Pekerjaan sama, ngambil langkah apapun liru-liru terus saudara, akhirnya kegagalan yang terjadi. Saya nggak sebutin usaha saya apa, tapi saya mengambil satu statement dalam saya mengambil keputusan mengambil usaha yang terakhir ini. Saya doa, saya mau ke perusahaan A apa B, karena A ada teman saya, B ada teman, tapi teman ngajak saya ke A, saya pilih B, apa A, bingung. Saya doa, hati saya maklum milih B. Ternyata di dalam A itu banyak kendala-kendala yang sampai akhirnya suasananya jadi kacau. Itu keputusan. Ini saya kasih contoh. Saya nggak jelas secara mendetail ya, karena saya menjaga etika. Saya ambil yang pilih hasilnya luar biasa. Anda saya saudara, waduh kacau. Hari ini berantakan semuanya Pak. Gak ada nasib saya bagaimana di atas. Itu hikmat. Amin. Ya, minta hikmat sama Tuhan supaya kamu pada mengambil keputusan. Pada waktu saudara menabur, hasilmu torehan luar biasa. Siap menabur, kekurangan apa ditabur saat. Oh, aku kurang kasih sayang, tabur kasih sayang. Tapi kalau berdoa buka hati supaya Anda mengasihinya dengan baik. Buka pikiran dengan baik supaya Anda menyelesaikannya dengan baik di dalam mengasihi tersebut. Yang sekolah juga sama, buka hati, minta buka sama Tuhan. Di zaman Tuhan diberikan hikmat, sekolahmu menjadi anak yang sukses dan berhasil diberkati Tuhan. Pekerjaanmu menjadi orang yang sukses. Anda berkarir di tempat yang luar biasa. Semua pasar sepi, semua pasar apa itu hanya dunia. Tapi kalau Tuhan pada waktu memberikan kamu hikmat, kalau saudara akan memberikan satu program-program di dalam usaha, saya juga dengan orang yang punya usaha, hasilnya luar biasa. Ya, dan ini seorang pemimpin juga, ya, supervisor, hasilnya luar biasa. Kalau minta hikmat Tuhan itu bagaimana mengelola di dalam satu perusahaan, kamu melangkah dengan baik. Nggak tahu ini kalau bahasa hari ini saudara merasa berat, tapi ingin saya sampaikan tentang menabur dan menuai. Pada waktu saudara menabur dengan hal yang luar biasa, tuaianmu pasti luar biasa. Sudah percaya sama saya. Firman ini nggak akan keliru. Kan dari awal Tuhan bilang, kamu yang bagian menanam, kamu yang bagian menyiram, Tuhan memberikan pertumbuhan. Usaha sekecil apapun kalau saudara mau tidak cuma mau melakukan dengan hati yang terbuka, dengan Tuhan tentukan apa yang kamu harus proses kehidupan lewat itu untuk mengambil keputusan.
apa yang kamu tabur, melalui proses apa yang harus kamu tabur, melalui hadap terbuka, disitulah kamu akan membenahi kekurangan di dalam diri kehidupan. Pada waktu saudara sudah pasti di situ, saudara terhebat Tuhan tuntunan. Aku kan sudah mau proses di dalam kehidupan ini, dibukakan sama Tuhan, sehingga hasilnya luar biasa. Amin. Ini tabur dan buah. Hidup selalu seperti itu. Di dalam pelayanan pun saudara menabur akan menuai hasil yang kekal. Menaburnya dengan roh yang daripada Allah. Saudara selalu baca firman-Nya supaya saudara menabur di tempat yang benar. Baik itu dalam memberi keuangan, dalam membuka usaha, dalam membina keluarga menjadi benar. Dalam sekolah menjadi benar. Dibuka sama Tuhan. Ada amin. Dan kita diberkati sama Tuhan. Yang Tuhan mau tabur dan tuai. Jangan buang waktumu dengan sia-sia, karena waktu tidak akan kembali. Jangan tunggu kalau sudah tua dekat sama Tuhan. Jangan tunggu kalau sudah sakit mau pelayanan. Jangan tunggu kalau sudah hancur mau dibenahi usaha. Jangan tunggu mau bangkrut baru berjuang. Terlambat. Jangan tunggu pecah baru mau dibenahi. Terlambat. Dari sekarang kita sudah bisa melihat ini bakatnya mau lari kemana? Doa sama Tuhan. Aku ini mau lari kemana? Tuhan? Apa yang aku harus lakukan di dalam hidup? Amin. Ya tuh, saudara belajar hari ini malam nanti doa sama Tuhan. Aku mau nabur. Kekuranganku apa? Serikan hatiku, dibuka tanahnya, dicampur, dibuka supaya sudah kasih baca firman terus. Pada aku mau nabur baca firman, doain terus. Nanti di tengah-tengah itu saudara akan terbuka, klik, oh ternyata Tuhan ingatkan ya, aku pernah gagal di dalam satu bagian. Ini contohnya soal ini. Tapi ada orang lain, oh iya ya, Tuhan ingatkan ya, kemarin aku gagal di dalam pembinaan. Oh iya, Tuhan ingatkan ya, karena aku gagal di dalam studiku. Banyak yang tinggi. Dari situ doa lagi, minta iman pasti dibukakan saja. Yang setuju kata-kata. Nanti ini ada hubungannya dengan firman saya 2 minggu yang akan datang. Saya akan bahas tentang kasih karunia. Kasih karunia, ya. Jadi Tuhan mau melalui firman ini kita berbeda dulu. Yang pertama tadi banyak apa? Telah lakukan. Akunya harus beres. Amin. Aku harus beres dulu. Baru saudara mau menabur apa? Saudara buka hati, benih apa yang harus ditabur dulu. Beresin masalahmu step by step. Satu per satu. Jangan semua dicampur aduk tapi nggak jalan-jalan. Akhirnya kerjanya nggak karu-karuan. Nanti di dalam pelayanan makin dengan pekerjaan pelayanannya juga kacau. Di dalam keluarganya juga dibina nggak maksimal. Akhirnya ketumpang tinggi masalah di kantor dikasih dalam keluarga. Masalah keluarga dilakukan kacau. Beresin kita belajar dulu. Apa yang harus dibina yang menurut saudara kita doa semuanya malam ini. Sehingga kita nggak memperingati yang namanya Imlek, tahun baru, apapun, tapi dengan membawa hasil yang kurang semangat, kurang membawa hasil dari Tuhan. Amin. Doa ya, pakai roh Allah yang menentukan. Jangan pakai pemikiran kita, tapi pakai pemikiran Tuhan. Karena kalau pemikiran kita itu namanya daging, ambisi, egois, kehancuran terjadi. Jadi hati-hati pada waktu kita mengambil keputusan, doa yang kuat. Amin. Ya, kita diberkati firman Tuhan. Itu lebih luar biasa taburannya. Nanti penuaiannya nanti setengah tahun lagi kasih pisahnya di sini. Apa 3 bulan lagi? Kalau sudah benar baik luar biasa,
kasih saudara diberkati. Ya, dengerin ya. Ya, keluarga nanti anak sama mama doa bersama, sama orang tuanya bersama semua doa. Refresh untuk kekurangan kita apa. Ayo kita beri sepakat ya. Silakan Tuhan kita diberkati firman Tuhan. Amin. Saya akan komen ke depan.